Ada seorang syekh namanya Syekh Hasan dari Mansura, Mesir. Apa kata dia? Bahwa seorang laki-laki mau dioperasi. Lalu sebelum dioperasi dibius, disuntik. Dan sebelum disuntik itu dia minta, Pak dokter, sebelum suntik saya izinkan saya membaca Al-Fatihah. Lalu sebelum disuntik, Iqra, baca. Dia pun membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Lalu kemudian dokter pun menyuntikkan bius. Dan ternyata anak yang dibius itu terus membaca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, lanjut Ali Imran. Selesai itu lanjut An-Nisa. Selesai itu lanjut. Sampai akhirnya dia tersadar. Apa maknanya? Bius hanya dapat melumpuhkan saraf otaknya. Dapat melumpuhkan yang lain. Tapi ada satu yang tidak dapat dilumpuhkan. Apa dia? Memorinya tentang Al-Quran. Artinya apa? Orang bisa kehilangan kesadaran, orang bisa pingsan, orang bisa mati, orang bisa lupa. Tapi ada satu yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dirusak filenya oleh virus, yang tidak bisa dirusak filenya oleh bius. Apa dia? Memori hafalan Al-Quran. Dan itu yang terekam di kepala anak-anak kita. 30 juz. Tadi saya perhatikan anak yang di sebelah kanan, dia pejamkan mata. Dia tidak melihat, matanya tertutup. Tapi dia lancar membaca ayat itu. Nomor 2, nomor 3 saya tidak lihat, karena tertutup kepala yang nomor pertama. Dia pejamkan mata, nampak 30 juz Al-Quran mengalir di dalam kelopak matanya. Coba kita pejamkan mata, apa yang nampak? Mie ayam, bakso. Artinya apa? Makanan busuk, tulang rapuh, daging akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi memori Al-Quran tidak akan pernah hilang dari kepala mereka. Ada seorang anak muda, hafal Al-Quran, bawa sepeda motor, tiba-tiba malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, kepala yang dibalut dengan helm, kepala helm pecah, kepala selamat. Dan dia mengalami amnesia. Amnesia artinya lupa. Semuanya dia lupa. Anaknya dia lupa, istrinya dia lupa, kampung halamannya dia lupa. Tapi ada yang tidak hilang dari kepalanya, Al-Quran. Dia dapat tetap mengulang Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, cobalah bapak-bapak tanya sahabat di sebelah, apakah masih ingat dengan anak istri keluarga? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau dia lupa, coba tanyakan Al-Quran. Kalau yang di rumah lupa, Quran juga lupa, berarti bukan amnesia. Memang tidak tahu entah apa nama penyakitnya. Tapi amnesia dapat menyerang ingatan memori orang. Tapi Al-Quran, memori itu seolah-olah hidden file, file tersembunyi yang tak dapat diserang oleh virus apapun. Siapa yang menjaganya? 5 kali Allah mengatakan kami dalam satu ayat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali dia ulang menunjukkan kuasanya. Jarang-jarang dia mengulang satu ayat sampai 5 kali. Kami, kata Allah SWT. Bukankah dia satu? Qul huwallahu ahad. Bukan dia tunggal? Lam yalid wa lam yulad. Bukankah dia esa, tunggal, tak berbilang? Mengapa saat itu dia berkata kami? Seorang raja tegak perkasa di hadapan rakyatnya, dia berkata, kami yang tegak di sini, kami yang berdiri di sini. Padahal dia sendirian. Saat itu dia ingin menunjukkan kuasanya. Begitulah Allah ingin berkata, aku kuasa. Siapapun kalian yang ingin menghilangkannya, bukan angkuh, bukan sombong, bukan apologi, bukan pula menantang. Carilah di dunia ini siapa yang mampu menghafal kitab sucinya. Andai terbakar semua Al-Quran di dunia ini, dari Maroko sampai Maroke, hilang Al-Quran dalam tulisan, maka orang tinggal datang saja ke Iskarima,
dia masih tetap segar bugar di dalam kepala anak-anak kita. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan Allahu Akbar? Karena kalau kita puji anak kita, karena anak saya, karena santri saya, kita khawatir dia akan terkena penyakit ain. Oleh sebab itu balikkan kepada Allah. Kalau ada yang memuji, hebat anaknya ya, alhamdulillah. Hebat santrinya ya, masya Allah. Luar biasa hafalan mereka. Allahu Akbar. Untuk menunjukkan kita tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya. Kita katakan dengan penuh kerendahan hati, la haula wala quwata illa billah al-ali al-azim. Banyak orang hafal Quran, tapi tidak berpengaruh kepada lingkungannya. Hanya dia saja. Pondok tahfiz Quran dalam tembok yang kokoh. Ketika kita masuk ke dalam, terdengar suara hafalan Quran, terdengar santri-santri membaca Quran. Tapi begitu keluar tembok, terdengar pukulan balak 6 di atas meja gaplek, kelepak. Terdengar orang mabuk, hanya tembok saja. Tapi kita bahagia. Kenapa? Karena Iskarima tidak bertembok. Ustaz tahu dari mana? Saya tadi keluar salaman jamaah. Dari luar bersalaman, bisa melihat, bisa bertatap muka. Ternyata Iskarima, Ustaz Somad, pada hari Ahad, pada hari libur, pada hari mestinya orang santai, tapi justru hampir berpuluh kecamatan orang-orang mengadakan kajian Ahad. Sudah menjadi momen. Itu berawal dari Iskarima, menyebar 1-2 masjid, surau, langgar, musalla, menyebar kepada bahkan kantor-kantor desa, RT RW, sehingga sudah menjadi amal kebiasaan menebarkan keselamatan. Kita ingin ke depan orang-orang di Jakarta yang stres dengan kemacetan, ingin berlibur ke puncak makin stres, 5 jam, 7 jam belum juga sampai, tapi ternyata ada alternatif. Dia tinggal terbang dari Cengkareng ke Solo 1 jam, setelah itu dia datang kemari dan menikmati suasana. 2 juz mereka ulang, seminim-minim penghafal Quran, mengulang hafalan Qurannya 2 juz. 1 bulan dia khatam 2 kali. Belum lagi yang membaca lebih banyak daripada itu. Meninggal orang tuanya, mengalir bacaan pahalanya, tanpa dia katakan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku kepada ayah ibuku. Tak perlu dia bacakan, tak perlu dia ucapkan, tak perlu dia katakan, mengalir pahala bacaannya. Begitu nikmatnya orang tua yang anak-anaknya penghafal Al-Quran. Begitu nanti di akhirat, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit ke atas. Ada yang bangkit dari kubur, di atas kepalanya tajun minan nur, cahaya, mahkota dari nur cahaya. Pandang ke sebelah kanan, biasa saja kepalanya, tapi ini ada orang yang di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Mengapa kepala dia ada mahkota dari cahaya? Apa kelebihan dia? Ternyata anak-anaknya orang ahli Al-Quran, min hamalatil Quran, min hufazil Quran. Mudah-mudahan kitalah yang bermahkotakan cahaya itu, karena anak kita masukkan ke pondok tahfiz Al-Quran. Amin. Ada orang-orang tua ketika anaknya tadi membacakan Al-Quran, berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Al-Hafiz Fulan bin Fulan. Orang bertanya, itu siapa? Anak saya. Anak bapak? Ya. Bapak yang ngajar dia? Enggak, saya serahkan ke pesantren. Bapak pandai baca Quran? Sampai sekarang, alhamdulillah. Sudah 5 juz, Iqra 5. Saya ini bodoh Pak Ustadz. Saya ini jahil Pak Ustadz. Saya ini nggak ngerti Pak Ustadz. Tapi saya ingin balas kebodohan saya. Anak saya mesti bisa baca Quran. Mesti hafal Quran. Saya ini Pak Ustadz nggak ngerti Quran Pak Ustadz. Tapi mantu saya mesti alumni Iskarima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan jodohnya insya Allah. Yang nyebut amin yang belum nikah.
Ini yang udah nikah bilang amin. Yang udah nikah nggak apa-apa juga. Untuk anak-anaknya insya Allah. Artinya apa? Paling tidak di keluarga kita itu syukur-syukur semuanya. Bapaknya, ibunya, anaknya, mantunya. Tapi ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tak dapat semua, maka jangan tinggalkan semua. Bapaknya nggak bisa, ibunya bisa. Ibunya nggak bisa, bapaknya bisa. Bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa. Anaknya bisa, anaknya nggak bisa. Bapaknya nggak bisa, ibunya nggak bisa. Mantunya bisa, empat-empatnya nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi yang akan diharapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.